Salam. Manusia saat ini selalu menggembar-gemborkan tentang kebudayaan. Nah, jangan menghilangkan suatu kebudayaan. Nah, orang yang mengatakan hal seperti itu, apakah orang itu kurang wawasan atau tidak? Sementara kebudayaan itu jika hilang, kebudayaan itu ada pada diri manusia, sifat diri manusia itu sendiri. Jadi jika kebudayaan atau suatu suatu daerah atau suatu negara yang memiliki kebudayaan atau tradisi, jika sudah hilang maka akan hancur kebudayaan itu atau negara itu atau tempat itu. Sebagaimana saya tahu di Madura dari zaman dahulu itu memiliki kebudayaan di mana tidak pernah lepas sarung. Ya, ini contoh-contoh kecil. Nah, kebudayaan itu hilang karena apa? Karena kita mengikuti suatu tatanan kebudayaan luar, kebudayaan barat. Nah, kebudayaan sendiri itu tidak bisa dihilangkan karena dalam diri manusia. Nah, yang hilang di dalam diri manusia itu peradaban. Karena apa? Kebudayaan itu hak waris. Hak waris, hak sesuatu yang dimiliki dari nenek moyang, tradisi. Jadi misalkan di sini di tempat kita, di daerah kita, kita memiliki tradisi begini dari nenek moyang begitu. Nah, yang ada di otaknya kita karena apa? Kebiasaan seperti itu. Sehingga budaya di sini jika hilang dalam diri manusia, maka ia itu sudah orang yang hancur. Jadi orang-orang yang hancur, yang pekerjaannya minum atau segala macam sudah. Itu sudah menghilangkan kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri itu tidak memiliki peradaban, maka harus digabungkan kebudayaan dan peradaban. Ya, kebudayaan di setiap daerah dan di masing-masing tempat itu tidak bisa dihilangkan. Misalkan salah satu warisan nenek moyang Indonesia, tumbuhan atau segala macam lah kekayaan Indonesia atau dari kakek buyutnya kita. Apa yang kau miliki itulah kebudayaan itu. Tidak bisa dirubah kepada siapapun. Ya. Nah, karena apa? Kebudayaan itu warisan dari leluhur. Nah, kebudayaan yang diimbangi oleh peradaban, maka disinilah kita akan menggunakan peradaban yang bagaimana? Sehingga peradabannya kita peradaban yang menggunakan ketuhanan atau tidak. Nah, ketika menggunakan peradaban suatu agama, maka kita akan memilih suatu agama untuk dijadikan satu dengan peradabannya kita. Ya. Misalkan kita agama Islam, maka peradaban tata cara di dalam budaya kita. Misalkan kita budaya Jawa atau Indonesia atau Madura. Ya, karena saya di daerah dekat-dekat Madura ini. Maka dari zaman dulu kecil Pak Yainya kita itu pakai jas, kayak jas, pakaian kayak jas begitulah. Sampai saya nanya sama Abah, ya kebiasaannya ya. Jadi suatu kebiasaan itu, adat atau tradisi atau kebudayaan. Jadi ya, yang menggembar-gemborkan kebudayaan itu akan dihilangkan atau dirubah, ya bodoh.
satu kebodohan di situ yang tidak benar-benar. Jadi dia hanya mengerti kebudayaan tapi tidak memiliki satu peradaban, atau di dalam pikirannya hanya kebudayaan. Ya, kita nukil sejarah-sejarah. Jadi kita menggunakan satu budaya di mana budayanya orang kafir. Apa? Ya, kebudayaan orang kafir. Jadi orang kafir punya pemikiran kayak sekolah rates atau apa sih ya, macam-macam dari orang kafir. Maka bagaimana dia akan menyebarkan kebudayaannya barat-barat itu, orang-orang luar, masuk ke suatu daerah-daerah. Artinya diterima oleh mereka-mereka. Karena apa? Nah, banyak dari mereka, orang barat itu tidak memiliki satu agama, tidak memiliki peradaban. Ibaratkan kita memiliki satu keahlian atau kebudayaan di dalam diri kita, keluarga kita ini ya, keluarga kita mekanik. Jadi seorang insinyur dari mekanik belum tentu bisa langsung kepada orang yang ahli di dalam mekanik. Artinya apa? Dia tidak belajar, tidak bagaimana membenarkan satu kendaraan, ia bisa dengan gunakan akalnya sendiri. Karena apa? Di dalam dirinya ada sifat atau watak dalam keahliannya dirinya untuk memperbaiki sesuatu. Itu artinya warisan. Insinyur belum tentu, dia hanya menggunakan teori. Nah, ketika digabung antara keilmuan dan keahliannya itu, maka disinilah ia akan menjadi orang yang memiliki kebudayaan dan peradaban. Sehingga kebanyakan orang menggunakan kebudayaan sehingga kita mau cari rezeki harus ke Pak Dukun, harus tanya kemana jalannya, kemana arahnya, cari jodoh begini, cari ini begitu, cari ini begitu. Nah, disitulah kita sebenarnya tidak memiliki suatu peradaban. Peradabannya kita nol. Nah, maka kita akan menggunakan peradaban bagaimana? Artinya dalam satu agama Kristen, maka bagaimana peradaban di dalam tatanan cara agama Kristen untuk digabungkan dengan kebudayaannya kita atau dalam diri kita. Jika kebudayaan di dalam diri kita, misalkan orang Jawa dengan tata caranya kalau manten, ketemu manten begini segala macam lah. Itu kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka tidak ada adat Jawa, kebudayaan Jawa tidak ada, tidak bisa. Cuman, disinilah peradaban karena mereka menggunakan agama Islam, maka disinilah dengan tata cara Islam yang digabungkan dengan kebudayaan. Paham ya? Jadi tidak usah bingung-bingung lagi. Ntar kita bingung mau masalah, apalagi masalah nasabiyah. Nasabiyah kalau orang Arab itu memang kuat. Jadi sebagaimana kebudayaan dan peradaban. Jadi ketika orang kulit putih dan orang kulit hitam, jadi sejarahnya Fir'aun itu, Fir'aun punya pemikiran untuk membangun. Dan orang kulit hitam ini dijadikan budak kuli. Sehingga bagaimana si kulit putih ini bisa orang punya peradaban juga, bukan cuma punya kebudayaan. Mereka memasukkan ajaran mereka itu, ajarannya dimasukkan supaya mendapatkan orang kulit putih itu peradabannya. Nah, digabungkanlah, karena tidak bisa digabung, dipaksakan pun tidak bisa. Ya, maka harus bagaimana mengetahui tata cara. Nah, di Indonesia ini kita berbicara tentang satu kebudayaan, tetapi peradaban menggunakan peradaban filosofi atau filsafat. Filsafatnya yang dipakai filsafat oleh orang-orang kafir atau Yahudi. Sehingga
kita tidak paham betul adab di dalam diri kita. Untuk sementara peradaban yang paling benar, yang paling baik adalah Islam. Maka berhati-hati.